Biarkan hari ini rohnya melawat saudara. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang tertuju dan terpaut hanya kepadamu Tuhan. Layakkan kami menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana Tuhan. Jangan izinkan hamba mencuri kemuliaan-Mu. Biarkan nama Tuhan sendiri yang diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Sepenuhnya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Luar biasa tim Praise and Worship. Saya tadi berdiri menikmati pujian penyembahan. Dan saya percaya semua saudara juga dilawat Tuhan, diberkati Tuhan melalui pujian penyembahan Tuhan hari ini. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Coba kita sama-sama lihat dari kitab Efesus 5. Kitab Efesus 5, perhatikan ayat 15 sampai 17. Silakan. Efesus pasal 5 ayat ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini jahat. Usahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, setiap pagi saya bangun pagi, salah satu yang saya doakan buat diri saya sendiri adalah Tuhan beri saya mengerti kehendak Tuhan untuk saya hari ini. Saudaraku, ada banyak setiap hari, setiap waktu, kita akan menemukan yang namanya kesempatan demi kesempatan, opportunity, yang harus kita ambil. Ya. Nah, setiap kesempatan demi kesempatan ini akan membentuk karakter dan hidup saudara. Terkadang kita nggak mengerti, tapi kalau kita berjalan terus mengalir, Tuhan akan perlihatkan. Saudaraku, ada banyak cerita yang saya alami. 2 minggu yang lalu, tepatnya hari Selasa, sebelum doa pengerja di tempat ini, saya berada di kota Semarang. Dan pada waktu saya baru selesai meeting, saya langsung berangkat duluan dengan Grab menuju ke bandara. Begitu saya sampai di bandara, saya masih punya waktu sekitar 1,5 jam untuk menunggu sampai giliran pesawat itu akan berangkat. Ternyata ada sedikit delay dan saya tunggu, saudaraku. Saya tunggu di satu bukan di kafe, di ruang tunggu biasa gitu ya. Dan saya berpikir nanti 1 jam perjalanan saya akan bisa menikmati untuk mempersiapkan diri buat doa pengerja. Saya pikir begitu. Karena perjalanan dari Semarang ke Jakarta kurang lebih 1 jam. Saudaraku, begitu waktu saya menunggu di ruang tunggu, nggak jauh dari beberapa 100-200 meter dari saya, gini ya, seperti ruang tunggu begini, ada seorang ibu muda, mungkin sekitar 30-an umurnya, dengan seorang anak usia ya sekitar 2 tahun saya pikir. Ibu muda itu menggendong backpack di belakang tubuhnya, pegang satu ransel dan pegang satu tas dorong. Kemudian ransel itu dia pegang sambil dia menggandeng anaknya. Anaknya nangis, teriak-teriak, bikin gaduh, lompat-lompat dan sebagainya. Ibu muda ini seperti kewalahan gitu ya. Anaknya narik-narik dia. Saya pikir seharusnya ibu muda itu menanggalkan backpacknya, menaruh tas-tasnya
dan meladeni anaknya. Karena anak itu nangis terus gitu ya. Mungkin karena kelelahan, mungkin karena kehausan atau pingin makan gitu ya. Saya juga punya anak, memang anak-anak saya sudah dewasa. Saya berpikir harusnya ini ibu muda lebih mengerti bagaimana cara mendidik, bagaimana cara mengurusi anak ini. Dalam hati kecil saya, mungkin karena saya nggak nyaman, terusik karena keributan, kegaduhan. Saya mengeluh di dalam hati saya, aduh ini ibu, tinggalkan tasnya, ayo ladeni anaknya, gendong anaknya. Mungkin dia mau minum, mungkin dia mau ini dan sebagainya. Gak lama kemudian ibu muda ini menggandeng anaknya, dia pergi ke salah satu rumah makan, gitu ya, ke satu coffee shop atau kafe-kafe yang ada di bandara. Dia pergi dan rasa terganggu saya mulai hilang, karena sekarang udah gak ada ribut-ribut. Jadi saya mulai tenang. Pada waktu saya tenang, saya tahu betul itu Tuhan bicara kepada saya. Seperti saya ditegur dengan lembut sekali. Ngapain fungsi saya ada di situ? Apa yang baru saja saya lakukan dengan menggerutu, mengomeli, mencaci maki walaupun dalam hati. Menyalahkan si ibu ini begini begitu. Lalu timbul belas kasihan di hati saya. Cuma di dalam hati. Saya berdoa buat ibu ini. Saya katakan, Tuhan berkati dia. Beri dia hikmat, beri dia kelegaan, beri dia ketenangan. Berkati dia. Make today it's her day. Buat hari ini menjadi harinya dia supaya dia bersuka cita. Gitu ya. Itu cuma doa saya di dalam hati. Sekedar untuk menutupi rasa bersalah saya. Karena saya udah menggerutu dan Tuhan tegur dalam hati saya. Singkat cerita saya udah lupa dengan ibu itu. Pesawat kami dipanggil, saya masuk ke dalam pesawat. Begitu saya masuk di dalam pesawat, saya duduk. 2 tempat bangku di sebelah saya itu kosong. Wah, saya berpikir ini Tuhan luar biasa. Saya bisa tenang 1 jam untuk mempersiapkan diri apa yang harus saya sampaikan di doa pengerja. Saya pikir saya bisa banyak menggunakan waktu 1 jam itu. Setelah semua penumpang, hampir semua penumpang masuk, tiba-tiba penumpang terakhir, ibu dan anak ini yang rewel sekali, datang tergopoh-gopoh. Saudara tahu dia duduk di mana? Persis di sebelah saya. Saudaraku, sepanjang perjalanan, saya jadi babysitter buat anak ini. Karena betul-betul anak ini nggak bisa diem. Ternyata anak ini autis, ADHD, tingkat tinggi. Betul-betul. Dan dia speech delay, nggak bisa ngomong tapi teriak-teriak, lompat sana, lompat sini. Ibu muda ini udah kewalahan. Betul-betul nggak bisa buat apa-apa. Saya sebagai orang tua yang pernah punya anak kecil. Saya pernah 1 kali perjalanan dari Jerman dari Munich ke Jakarta. Sampai muntah-muntah. Karena saya punya anak saya bukan autis, tapi anak kecil umur 1 tahunan pada waktu itu, anak saya yang paling besar. Dia lompat sana, waktu dia tidur saya nggak bisa tidur, waktu dia nggak tidur saya pasti nggak bisa tidur. Saya takut semua tetangga terganggu. Tapi ibu muda ini sopan sekali. Sebelum dia duduk, dia udah minta maaf kepada saya. Dia katakan, maafkan kalau nanti anak saya mengganggu begini begitu. Dan betul-betul mengganggu. Wah, dia teriak-teriak, dia lompat sana, dia lompat sini. Sebagian besar saya gendong anak itu. Saya tenangkan anak itu. Dalam perjalanan, ibu muda ini bercerita. Pada waktu dia hamil anak ini. Dia diberi obat oleh beberapa kerabatnya. Dia makan obat dan kemudian anak ini hamil. Setelah anak ini hamil, ternyata ditemukan ini autis, ADHD tingkat tinggi. Dan dari kecil sekalipun, itu anak sudah menunjukkan sifat-sifat yang sangat susah untuk dihandle. Begitu anak itu umur 1 tahun, waduh makin liar. 3 bulan yang lalu, suami ibu muda ini menceraikan istrinya. Karena dia nggak mau punya anak seperti ini. Dia nggak mau diganggu, dia nggak mau punya rasa malu, dia nggak mau ada urusan dengan anak ini. Sehingga dia memutuskan untuk menceraikan istrinya. Sekarang ibu muda ini harus pergi dari kota Semarang. Mau kembali ke Jakarta. Lalu saya tanya mau kemana? Ada satu kerabatnya tinggal di daerah Bekasi. Bagaimana nanti? Sudah tahu Cengkareng ke Bekasi itu cukup jauh. Bagaimana nanti ke Bekasi? Oh dia mau naik bus Damri.
Saudara tahu, naik pesawat aja, ini orang bikin gaduh seluruh pesawat. Apalagi naik bus dengan begitu panjang perjalanan. Hati saya merasa iba. Saya sampai di airport, saya masukkan dia ke dalam taksi, saya bayar ongkos taksinya, dia berangkat, saya titipkan sedikit uang untuk dia pergi. Saudaraku, dalam perjalanan pulang di mobil, Roh Tuhan mulai bicara lagi kepada saya. Seandainya tadi doa saya diganti, bukan Tuhan berkati ibu itu, buat dia tenang, buat dia sukacita, buat dia menikmati hari-harinya. Seandainya doa saya nggak begitu, seandainya doa saya begini, Tuhan buat aku menjadi saluran berkat buat ibu itu. Memberi dia ketenangan, memberi dia pengharapan, make her day. Membuat aku supaya bisa memberikan sukacita buat ibu itu. Saudaraku, waktu saya merenungkan ini, sebetulnya itulah yang disebut opportunity. Setiap momen dalam hidup kita akan diperhadapkan kepada kesempatan. Apakah kita akan tutup mata, tutup telinga, masa bodoh dengan urusan segala macam. Dari waktu ke waktu sebagai hamba Tuhan, saya ingin sampaikan apa adanya. Sepertinya Tuhan pepetkan saya kepada satu peristiwa, di mana peristiwa itu ada di depan mata saya sendiri. Dan saya harus memilih, apakah saya akan mengabaikan opportunity itu, atau saya membiarkan Tuhan bekerja melalui saya di dalam opportunity itu. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, pergunakan waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, ketika saudara menempatkan dirimu seperti kendaraan, kalau saudara naik mobil dengan manual gear gitu ya, di posisi netral, maka Tuhan bisa bergerak sesuai dengan maunya Tuhan. Pada waktu engkau biarkan dirimu di posisi netral, Tuhan bisa tuntun saudara kepada kesempatan demi kesempatan ini. Dan terus terang saya ingin sampaikan, kesempatan-kesempatan inilah kalau saudara ambil dengan benar, inilah yang akan membuat saudara matang. Inilah yang akan membuat saudara mempunyai karakter yang teguh dan menjadi dewasa. Saudaraku, tapi hari ini kita tidak akan bicara tentang kesempatan yang seperti itu. Karena kesempatan itu akan datang sering kali dalam hidup kita. Hari ini nanti saudara pulang, saudara akan menemukan kesempatan di mana Tuhan akan mengajar saudara. Nanti malam saudara waktu mau tidur atau waktu makan malam, saudara akan menemukan satu kesempatan di mana Tuhan akan berbicara melalui kesempatan itu. Besok pagi ketika engkau bangun, Tuhan akan bicara lagi melalui kesempatan yang lain. Tapi saya nggak ingin bicara semua itu. Hal-hal itu baik untuk membentuk, mempersiapkan saudara, supaya saudara siap dan matang. Sampai satu ketika, ada yang namanya the golden opportunity, kesempatan emas, yang seringkali terjadi hanya satu kali sepanjang umur hidup manusia. Sekali lagi, anak-anak muda, perhatikan apa yang ingin saya sampaikan. Dalam hidup saudara dan saya, akan ada yang namanya the golden opportunity. Kesempatan emas yang hanya terjadi seringkali, satu kali dalam seumur hidupmu. Dan kalau engkau miss opportunity ini, you will miss the whole thing. Saudara akan kehilangan semuanya. Seakan-akan semua yang pernah ada, yang pernah terjadi dalam hidupmu, tidak ada artinya sama sekali. Sebab yang ini engkau kehilangan. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara, terutama anak-anak muda, perhatikan sungguh-sungguh. Tempatkan dirimu supaya make sure engkau tidak akan pernah lost this opportunity, the golden opportunity. Saudaraku, namanya adalah Julius Rosenberg. Julius Rosenberg pada Perang Dunia Kedua, dia adalah warga negara Rusia. Seorang Yahudi dari Rusia. Karena tekanan yang terjadi di sana dan tekanan yang terjadi di Eropa, Julius dan istrinya Ethel Rosenberg meninggalkan Rusia dan migrasi ke Amerika. Kemudian diterima sebagai warga negara Amerika. Dia bahkan bekerja di beberapa perusahaan sampai akhirnya dia menjadi salah satu, karena dia adalah seorang saintis. Dia menjadi salah satu saintis yang diterima bekerja di Amerika,
dalam satu proyek yang sangat-sangat Ivy League, yang sangat-sangat prestis, yaitu mengembangkan yang namanya plutonium untuk bahan bom atom. Tahun 1950, Julius dan istrinya, Julius dan Ethel Rosenberg, ditangkap oleh FBI dan diinterogasi. Ternyata terbukti mereka membocorkan rahasia negara. Pada waktu Amerika menjatuhkan bom tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 di Hiroshima dan Nagasaki. Salah satu ilmuwan yang bekerja di belakang bom atom ini, mengembangkan plutonium ini, adalah Julius Rosenberg. Dia bocorkan rahasia bagaimana plutonium itu dibangun kepada Rusia, negara asalnya dulu. Karena dia tergiur oleh tawaran-tawaran. Rusia melihat betapa powerfulnya yang namanya atomic bomb ini. Satu bom bisa menghancurkan satu kota. Dua bom bisa melumpuhkan, menghentikan perang. Jadi Rusia berpikir, kalau kami punya bom seperti itu, siapapun di muka bumi akan takluk kepada Rusia. Dia bayar semahal-mahalnya kepada salah satu ilmuwan yang fasih berbahasa Rusia, Julius Rosenberg. Tahun 1950, Julius Rosenberg dieksekusi, mati oleh pemerintah Amerika. Mereka punya dua orang anak, namanya Michael dan Robert Rosenberg. Umur 7 tahun dan umur 3 tahun. Pada waktu anak ini kehilangan kedua orang tuanya, seluruh keluarga besar Rosenberg tidak ada satupun yang mau menerima anak-anak ini. Kenapa? Karena mereka takut ini menjadi aib buat mereka. Mereka adalah keluarga Yahudi dan mereka tahu satu-satunya negara yang membuka pintu begitu lebarnya terhadap orang-orang Yahudi pada Perang Dunia Kedua adalah Amerika. Sekarang orang Yahudi mengkhianati bangsanya sendiri, mengkhianati Amerika untuk menjual bom atom kepada Rusia. Mereka takut dan tidak mau ada hubungan apa-apa dengan anak-anak daripada Julius Rosenberg. Keluarga besar Rosenberg tidak ada yang mau menerima. Orang Yahudi pun tidak ada yang mau menerima. Semua tutup pintu. Tidak ada satu yeshivah yang mau membuka pintu untuk Robert dan Michael Rosenberg. Sampai kemudian kedua anak ini diadopsi oleh keluarga Miropol. Keluarga Miropol mengadopsi anak ini. Namanya dirubah, identitasnya diganti, kotanya berpindah, sengaja ditutup-tutupi supaya masa lalunya, bayang-bayang orang tuanya, kejahatan, kemaksiatan orang tuanya yang menjual bangsanya sendiri, tidak mempengaruhi dirinya sendiri. Saudaraku, semua orang berpikir akan seperti apa masa depan kedua anak ini. Dia akan terus dibayang-bayangi oleh kejahatan, kemaksiatan, kerakusan orang tuanya. Saudaraku, sampai pada akhirnya mereka harus mengambil keputusan. Satu kali, saya percaya betul, sampai hari ini, yang namanya Robert dan Michael Miropol masih hidup di Amerika. Dan mereka menunggu opportunity, the golden moment. Apa yang akan mereka lakukan? Untuk membuktikan kepada bangsanya, untuk membuktikan kepada semua manusia, bahwa dia adalah pribadi yang berbeda dengan orang tuanya. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat dua tokoh di dalam Alkitab. Dua tokoh ini mempunyai masa lalu yang seperti Robert dan Michael Miropol. Mereka punya bayang-bayang keluarga yang betul-betul sangat busuk untuk membusukkan mereka. Dan bayang-bayang ini akan merusak masa depan mereka. Yang satu memilih ke kiri, yang satu memilih ke kanan. Hari ini kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh, saya berdoa supaya semua saudara, tidak satu pun yang akan kehilangan the golden opportunity, the golden moment, kesempatan emas yang Tuhan akan persiapkan bagi saudara. Belajar untuk betul-betul memperhatikan kebenaran ini. Tokoh yang pertama perhatikan, namanya Saul atau Saul. Coba lihat, 1 Samuel 9 ayat yang pertama sampai ke-6. Silakan. 1 Samuel 9 ayat yang pertama sampai yang ke-6.
1 Samuel pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Judul perikop, Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekhorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Amin. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat latar belakangnya. Saul adalah raja pertama bagi Israel. Saul berasal dari suku Benyamin, suku yang paling kecil di Israel. Kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian 49, sebelum Israel menjadi satu bangsa, pada masa tuanya, Yakub yang disebut Israel, memanggil ke-12 anak-anaknya yang menjadi 12 suku daripada Israel. Mulai dari Ruben, kemudian Simeon, Lewi, kemudian Yehuda, dan terus Isakar sampai Benyamin. Semua anak-anak ini diurapi dan dinubuatkan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati dan mulut daripada Israel. Dinubuatkan satu persatu dari Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudaraku, saudara tahu persis, semua saudara kita tahu. Ada satu nubuatan, perkataan Tuhan kepada Yehuda. Tuhan katakan begini, Yehuda, tongkat kerajaan tidak akan pernah beralih daripadamu. Sekali lagi, Tuhan berkata kepada Israel, ditaruh perkataan itu di dalam mulut daripada Yakub atau Israel. Tongkat kerajaan, pengurapan raja-raja tidak akan pernah beralih daripada Yehuda. Kita tahu kemudian lahirlah seluruh serentetan raja-raja dari rahim Yehuda. Mulai dari Daud, Salomo, Rehabeam, terus sampai kepada Kristus Yesus sendiri. Semua keturunan ini disebut keturunan raja-raja. Pada satu ketika Israel menuntut Samuel dan mereka berkata, berikan kami raja supaya kami sama seperti orang lain. Sudah tahu, Tuhan memilih bukan dari suku Yehuda. Tuhan ambil seorang dari kaum Kis, namanya Saul, dari suku Benyamin. Kenapa Tuhan melanggar sumpahnya sendiri? Bukankah Tuhan sudah berkata, keturunan raja-raja, tongkat kerajaan tidak akan pernah beralih daripada Yehuda. Kenapa sekarang pada waktu raja pertama akan tampil, Tuhan ambil dari suku Benyamin untuk menjadi raja pertama bagi Israel. Saudaraku, kalau saudara membaca seperti ini aja, saudara gak akan pernah mengerti bahwa dalam rencana Tuhan, kalau kita lihat semua referensi sebelumnya dan sesudahnya, barulah kita disadarkan. Kalau saudara mundur sedikit sebelum kitab Raja-Raja, ada yang disebut kitab Hakim-Hakim. Di Hakim-Hakim 20 dan Hakim-Hakim 21, ada satu peristiwa. Satu kali seorang Lewi, seorang hamba Tuhan, membawa istrinya lewat menuju ke tanah Yehuda. Dan mereka melewati tanah Benyamin. Mereka berada dan singgah di satu kaum kecil, namanya kaum Gibeon, yang berada di suku Benyamin. Kemudian pada waktu itu satu malam, satu peristiwa terjadi. Istri daripada orang Lewi
ditiduri, diperkosa oleh satu kaum. Dan kemudian sampai mati bahkan. Setelah itu, orang-orang Israel yang lain menuntut supaya serahkan para pelakunya, orang-orang jahat ini untuk kami adili. Suku Benyamin berkata, kami tidak akan serahkan siapapun. Kami akan lindungi sekalipun dia orang jahat. Warga kami akan lindungi. Saudara yang cukup berumur, saudara masih ingat apa yang pernah terjadi dengan pesawat Pan Am yang terbang dari Eropa menuju ke ke Timur Tengah. Di tengah jalan pesawat itu meledak. Selidik punya selidik, ternyata mengkerucut kepada 2 orang nama. Dan 2 orang nama ini adalah warga negara Libya. Setelah itu 2 orang ini lari kembali ke Libya. Amerika berkata, serahkan 2 orang ini. Kami akan adili 2 orang ini. Libya menolak untuk menyerahkan 2 orang ini. Bahkan presidennya sendiri, Muammar Gaddafi, berkata, tidak, kami tidak akan serahkan orang-orang ini. Sampai itu merenggut nyawa Muammar Gaddafi sendiri. Libya diporak-porandakan, Muammar Gaddafi digantung. Sudah bisa bayangkan, ini pengalaman yang persis sama di abad modern ini dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Pada waktu suku Benyamin menolak untuk menyerahkan orang-orang jahat ini, supaya diadili oleh orang-orang Israel, terutama oleh orang-orang suku Lewi. Pada waktu mereka menolak, sudah tahu apa yang terjadi? Mereka memerangi orang-orang Benyamin, dan gugur begitu banyak, sampai hampir suku Benyamin habis dari antara orang-orang Israel. Yang tertinggal, yang tersisa, berlarian kemana-mana. Lalu pada waktu itu 11 suku bersumpah di hadapan Tuhan. Sumpahnya begini, kami tidak akan memberikan anak kami bagi anak-anak suku Benyamin. Kami tidak akan biarkan anak-anak kami untuk kawin dengan orang-orang suku Benyamin. Sampai sedemikian marahnya orang-orang Israel. Sekarang saudara bayangkan, saudara lahir dari suku Benyamin. Saul berkata begini, 1 Samuel 9 ayat yang ke-21, silakan. 1 Samuel 9 ayat 21. Ayo cepat. 1 Samuel 9 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Saul mengakui, aku dari suku yang paling kecil, dari kaum yang paling hina. Dan suku ini suku terkutuk di antara orang-orang Israel. Bayang-bayang itu menyelingkupi daripada hidup Saul. Terus menerus dia berpikir, aku ini orang buangan. Saudara pernah bertemu dengan orang-orang yang dituduh papah mamanya dulu adalah anggota PKI. Orang-orang itu cari kerjaan susah. Padahal mereka bukan PKI. Papah mamanya dituduh sebagai PKI. Papah mamanya mungkin dibunuh mati tahun 1965. Anak-anak cucunya sulit untuk beradaptasi, diterima oleh masyarakat. Sebab bayang-bayang kelakuan orang tuanya itu menyelimuti, menjadi bayang-bayang hitam seperti awan hitam yang menaungi hidup mereka. Saul itu hidup seperti ini. Dia punya bayang-bayang hitam, ada tudung hitam yang menaungi, membentengi hidupnya. Dia menjadi manusia yang minder, tidak percaya diri. Orang kecil, dari kaum kecil, dari suku yang terkecil dan suku yang terkutuk. Kemudian Tuhan berkata, Saul, aku akan angkat engkau menjadi raja atas Israel. 11 suku, bahkan sukumu sendiri, semua akan tunduk di hadapanmu. Karena engkau akan menjadi raja orang Israel. Raja yang pertama yang Tuhan beri kesempatan. Coba saudara bisa melihat ini. Ini adalah satu kontras. Apa yang sebetulnya sedang terjadi? Tuhan sedang mempersiapkan the golden opportunity bagi Saul. Engkau mempunyai orang tua yang terkutuk. Kaummu adalah kaum-kaum yang tidak mengenal hukum. Kaummu adalah kaum-kaum yang biadab. Sukumu adalah suku yang tidak mengenal keadilan. Semua itu menjadi bayang-bayang. Dan sekarang engkau mempunyai kesempatan, Saul, untuk menjadi raja dari suku Benyamin atas seluruh Israel. Untuk membuktikan
bahwa suku Benyamin ternyata tidak jelek-jelek amat. Dan Saul gagal. Saudara bisa mengerti ini? Kenapa Saul gagal? Dia mempunyai begitu luar biasa opportunity yang sangat-sangat luar biasa. Saudara, saya berdoa sungguh-sungguh supaya semua saudara membuka matamu, membuka mata rohanimu, membuka hatimu sendiri. Sebab satu kali saudara akan diperhadapkan kepada golden opportunity yang engkau sendiri nggak sadar bahwa Tuhan sedang mempersiapkan golden opportunity bagi saudara. Tapi banyak orang akan gagal, kehilangan kesempatan untuk seize the moment ketika golden opportunity itu diberikan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri tidak menggenapi apa yang dia janjikan kepada Yehuda. Bahwa keturunanmu tidak akan terlepas dari tongkat raja-raja. Semuanya akan datang dari suku Yehuda, kecuali raja yang pertama. Kenapa? Karena pada momen itu, Tuhan mau memberikan kesempatan bukan hanya bagi Saul, tapi juga bagi kaum Benyamin. Mungkinkah kalau satu hari engkau sadar bahwa ketika Tuhan memberikan opportunity kepada saudara, itu bukan cuma sekedar untuk memberkatimu, tapi untuk memberkati bangsamu, memberkati orang tuamu, memberkati kaum kerabatmu, supaya orang melihat bahwa rencana Tuhan dalam keluargamu, nenek moyangmu yang pernah berbuat salah dahulu, akan digenapi, akan ditutupi kesalahannya melalui satu orang, yaitu saudara. Kalau itu terjadi, dengan segala hormat saya ingin sampaikan, don't ever waste your moment. Jangan sia-siakan golden opportunity itu. Karena begitu banyak orang, sampai matanya melihat, sampai dia mengakui, siapakah aku ini, kata Saul. Aku dari kaum yang paling kecil, kaum yang paling hina, kaumku adalah kaum yang tersingkirkan, suku yang paling kecil. Dia nggak tahu, Tuhan sengaja buat itu, supaya Saul menutupi semua kesalahan nenek moyangnya. Suku Benyamin mau diangkat oleh Tuhan. Tapi dia blew up opportunity itu. Kita lihat pribadi yang kedua. Seorang wanita sederhana, namanya Esther. Esther adalah orang Yahudi yang dibuang dari segala penjuru, nyasar sampai ke Persia. Orang tuanya meninggal, dia dipungut anak oleh pamannya bernama Mordekai. Esther dibangun, dituntun, dipimpin di bawah asuhan daripada orang tuanya, orang tua angkatnya namanya Mordekai. Dan pada satu ketika ada satu peristiwa, sepertinya Tuhan sedang merancang sesuatu untuk mengangkat bukan hanya nama baik Esther, tapi nama baik bangsanya, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di Persia dan bahkan di seluruh Timur Tengah. Mata Tuhan melihat, Esther, you are the one. Engkau adalah orang yang akan Tuhan pakai untuk membangun kembali, mengangkat martabat daripada keluarga besarnya, mengangkat martabat daripada bangsanya. Dan bukan hanya itu, Esther adalah orang pertama yang akan menggagalkan Holocaust yang akan terjadi di seluruh Timur Tengah. Karena akan terjadi pembantaian besar-besaran terhadap orang Yahudi. Tuhan perlu satu pahlawan. Tuhan gak cari orang hebat, Tuhan gak cari orang perkasa, Tuhan cari seorang wanita sederhana. Dan Tuhan lihat, Esther, you are the one. Engkau menjadi orang yang akan Tuhan pakai untuk mengangkat martabat bangsamu. Satu ketika, Esther 4 berkata begini. Coba lihat. Esther 4 ayat 12 sampai 14. Satu ketika peristiwa terjadi. Ada seorang bernama Hagai bin Hamedata. Mempunyai niat busuk untuk membantai seluruh orang-orang Yahudi yang ada di Puri Susan. Bahkan di seluruh Persia. Dan kemudian rencana itu terdengar oleh ayahnya. Ayah angkat Esther namanya Mordekai. Ayah angkat Esther bicara, kirim orang bicara sama Esther. Esther punya alasan yang masuk akal. Dia katakan, aku gak bisa ujuk-ujuk datang kepada raja. Aku gak mungkin tanpa appointment datang menghadap kepada raja. Kalau aku datang seperti itu, aku bisa dipancung kepalaku. Aku harus menunggu invitation daripada raja untuk aku bisa menghadap kepada raja. Dengan keras Mordekai menegur anak angkatnya itu. Dia katakan begini, lihat.
Ayo silakan. Ester 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Biarkan ayat ini ditampilkan sebentar. Saudara perhatikan perkataan Mordekai ini. Mordekai berkata kepada anaknya Ester, Ester, kalau engkau diam saja, kalau engkau tidak take advantage on this golden opportunity that happened once in your lifetime, terjadi hanya satu kali dalam hidupmu. Kalau engkau diam saja, orang Yahudi akan tetap selamat. But without you, tanpa tanganmu. Kemudian Mordekai dengan bijaksananya berkata begini, tapi mungkin hai Ester anakku, mungkin untuk hari inilah, untuk tujuan inilah engkau diangkat menjadi ratu. Ya silakan. Saudara lihat, inilah yang disebut golden opportunity. Saya nggak pernah tahu kenapa saya hidup di Serpong, kenapa saya begini. Kenapa saya berusaha ini? Kenapa saya bertemu dengan si A? Kenapa saya begini? Kenapa saya ada di posisi ini? Dan sebagainya. Saya nggak pernah tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan rancang waktu sebab akibat. Tuhan rancang musim demi musim. Untuk menggenapi tujuannya. Tugas saya adalah menempatkan diri saya di posisi netral. Selalu peka. Pada waktu Tuhan giring saya ke satu posisi. Supaya saya betul-betul tahu. That's my golden opportunity. Saya berdoa supaya semua saudara, tidak ada satupun yang kehilangan your golden moment, your golden opportunity. Mordekai berkata kepada Ester, Ester, ingat mungkin untuk satu hari ini, untuk satu perkara ini, engkau diangkat menjadi ratu. Kalau engkau hilang kesempatan itu, engkau tetap menjadi ratu. Tapi forever, engkau tidak akan pernah menggenapi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Satu hari, untuk satu tujuan, satu momen. Saya merenungkan, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat Tuhan? Kenapa Saul gagal? Kenapa Ester berhasil? Apa rahasia supaya saya bisa seperti Ester, tidak seperti Saul? Supaya saya bisa ngomong dengan gamblang kepada jemaat Tuhan. Perhatikan rahasia ini. Kalau engkau perhatikan sungguh-sungguh, maka ketika golden moment itu datang, you will not miss the golden moment. Saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan sebagai rahasia? Beberapa waktu yang lalu sudah mendengar 1 Mei 2023, satu pesawat Cessna, pesawat kecil, terbang dari Kolombia menuju ke satu tempat. Di perjalanan ketika pesawat itu sedang terbang di atas hutan Amazon di Kolombia. Pesawat itu tiba-tiba terjatuh. Di dalam pesawat itu ada 3 orang dewasa, seorang ibu dengan 2 orang dewasa. Dan seorang ibu ini mempunyai 4 orang anak, usia 13 tahun, 9 tahun, 4 tahun, dan 11 bulan. Anak yang paling besar bernama Leslie. Pada waktu pesawat ini jatuh, 3 orang dewasa ini tidak tertolong. Mereka mati di tempat. Keempat anak-anak ini tidak ditemukan. Memakan waktu untuk regu penyelamat 16 hari untuk mencari dan menemukan bangkai pesawat ini. Pada hari ke-16 mereka melihat ada 3 nyawa yang sudah hilang. 3 orang dewasa. Mereka tahu manifestnya berkata ada 7 orang. Ada 4 anak-anak yang tidak ditemukan jasadnya. Mereka melihat dan mencari sekelilingnya. Dan mereka mengambil keputusan, anak itu masih hidup. Kenapa? Karena mereka melihat bekas botol susu. Mereka melihat bekas kantong biskuit. Bekas tempat makanan. Kalau binatang makan nggak seperti ini. Ini pasti manusia yang makan. Dan dicari keliling. Nggak ditemukan. 40 hari, 40 malam. Akhirnya ditemukan. Dalam proses pencarian, pesawat terbang lalu lalang di radius sekitar 11 sampai 15 km. Dengan membunyikan suara radio, neneknya
oma daripada anak-anak ini memberi pesan, Leslie dan adik-adikmu, bertahan, kuatkan dirimu, jaga dirimu. Oma akan terus berdoa buat kalian. Kalian pasti selamat, terus menerus, tiap-tiap hari. Pesawat mondar-mandir, menjatuhkan bahan makanan, berbicara kepada anak-anak ini. Setelah 40 hari, ditemukan anak-anak ini dalam keadaan lemah, kurus. Mereka makan dari buah-buahan yang jatuh di hutan. Mereka minum dari air hujan. Di hutan Amazon, 1 hari hujan 16 jam. Mereka minum dari air hujan, makan dari buah-buahan yang setengah busuk yang jatuh. Mereka bertahan hidup tanpa protein, dengan vitamin-vitamin dari buah-buahan. 13 tahun, 9 tahun, 4 tahun, dan 11 bulan. Mereka saling menopang, saling menjaga. Saudaraku, waktu saya membaca artikel ini, nanti saudara bisa cari di Google. Pesawat Cessna, 4 anak selamat. Saudaraku, ketika saya membaca ini, saya merenungkan, Tuhan, apa rahasia yang Tuhan mau bicara kepada saya? Dari pengakuan daripada Leslie, anak 13 tahun ini, dia berkata gini, maminya sempat hidup 2 hari. Pada hari kedua, maminya sadar, dia nggak akan bisa hidup lebih lama lagi. Maminya berkata, Leslie dan adik-adikmu, kalian pergi, cari makan di hutan. Karena bahan makanan yang ada di pesawat ini terlalu sedikit. Kalian tidak akan bisa survive dengan biskuit-biskuit yang ada di pesawat ini. Pergi masuk hutan, dan perhatikan, kalian jangan pernah berpencar. Jaga adik-adikmu, selalu satu unity, satu tim bersama-sama. Pada waktu mereka ditemukan dalam keadaan lemah, mereka tetap bergandengan tangan, berempat. Semuanya lemah. Saudaraku, nasihat maminya diterima. Karena maminya berpikir, dia sebentar lagi akan mati. Dan kalau anak-anak ini terus ngelondetin maminya, maka maminya akan membusuk. Dan akan menimbulkan bau yang tidak menyenangkan. Bahkan menimbulkan penyakit dan itu akan berdampak kepada anak-anaknya. Dan lagi juga tidak ada bahan makanan yang cukup di pesawat itu. Lebih baik anak ini pergi masuk ke hutan. Minimal dia bisa selamat. Saudaraku, dari peristiwa ini saya belajar beberapa perkara yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Keempat, anak-anak ini bisa selamat. Karena mereka mempunyai nasihat seorang ibu. Saudaraku, apa yang terjadi dengan Esther yang berbeda dengan Saul? Bagi Esther ada yang namanya Mordekai. Sebelum Mordekai ada yang namanya Hegai. Bagi Esther selalu hidupnya akan diwarnai yang namanya pembapaan. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara semua. Belajar jangan hidup liar. Belajar selalu menempatkan dirimu sebagai anak di dalam rumah. Hanya orang-orang yang mengenal ada bapaknya, ada papa mamahnya. Tahu persis bahwa mereka akan hidup di bawah naungan, di bawah nasihat, di bawah bimbingan seorang papa, mama. Anak-anak muda, seberapapun jeleknya papa mamamu, kurang baiknya, mungkin kurang berduit, kurang berpendidikan dibanding engkau, hormati orang tuamu. Karena ini akan menuntun saudara untuk hidup teguh. Saudara akan menemukan yang namanya pembapaan rohani. Esther berbeda dengan Saul. Kenapa? Karena bagi Esther, pembapaan Mordekai itu berarti bagi dia. Dan Esther belajar untuk hidup seperti ini, dituntun oleh pembapaan ini. Kalau saudara menyingkir di pasal 2 daripada kitab Esther, saudara akan melihat, pada waktu wanita-wanita cantik ini dikumpulkan di Puri Susan, di Persia. Kepala daripada Puri Susan namanya Hegai. Para wanita ini boleh makan apa saja, minta apa saja, pakai pakaian apa saja. Semua wanita ini dipersilahkan untuk lakukan apa saja, semaunya. Karena mereka akan bertemu dengan seorang raja. Dan pada waktu bertemu dengan raja, kalau raja berkenan, dia akan menjadi ratu. Kalau raja tidak berkenan, dia akan pulang. Tapi semua yang dia minta akan diberikan. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Ini satu pelajaran sederhana. Sebelum Esther menjadi ratu, sebelum Esther mendapatkan kesempatan di Esther 4, di mana Mordekai berkata, Esther, mungkin inilah momen golden opportunity yang akan terjadi kepada hidupmu. Satu kali, mungkin karena tujuan inilah engkau menjadi ratu. Tapi sebelum itu terjadi, Esther bersama dengan para gadis-gadis cantik lainnya. Gadis-gadis itu boleh menikmati apa saja yang dia mau.
Katakan si Mince ditawarin, kamu mau pakai pakaian apa? Oh, saya mau pakai pakaian Hermes. Saya mau tas dari Louis Vuitton. Saya mau perfume merek Chanel dan sebagainya. Apapun yang dia minta diberikan. Sebagian besar gadis-gadis itu adalah gadis-gadis aji mumpung. Mereka minta yang mahal, mereka minta yang bagus-bagus sesuai dengan keinginan dia. Esther 2 berkata begini, ketika tiba giliran Esther, Esther tidak menginginkan satupun kecuali yang berkenan kepada Hegai. Anak-anak muda, semua saudara di tempat ini. Beranikah saudara melajar dirimu sendiri untuk hidup berdasarkan apa yang berkenan oleh papamu? Kita maunya begini, kita maunya seperti ini dan sebagainya. Tapi papa bisa tahu lebih baik. Hegai tahu apa yang disukai oleh Raja Ahasiweros. Esther tahu hati ini. Dia menempatkan dirinya sebagai anak di Puri Susan kepada Hegai. Dan dia hanya menginginkan apa yang Hegai tawarkan kepada dia. Esther, kamu pakai pakaian ininya, oke baik. Kamu pakai perfume merek ini, silakan. Semua yang dimiliki diminta oleh Esther, hanya apa yang berkenan di hati Hegai. Esther mengajar hati nuraninya, mengajar keinginannya terlebih dahulu. Sehingga tiba-tiba sampai dia siap mencapai the golden opportunity. Saudaraku, ini sesuatu yang tidak enak. Belajar dalam hidupmu, dalam hidup saya. Saudara akan diperhadapkan kepada kesempatan untuk ambil semaksimal mungkin. Nikmati semaksimal mungkin, by hook or by crook, ambil saja. Tapi kalau saudara mau mendengar nasihat saya sebagai orang tua hari ini, jangan ambil yang bukan menjadi hakmu, yang bukan milikmu. Jangan pernah sentuh. Belajar supaya hidupmu siap untuk menikmati the golden opportunity. Saudaraku, inilah yang terjadi dengan Esther. Seringkali kita menikmati pembapaan hanya apa yang saya mau, hanya apa yang berkenan buat saya. Ada seorang anak, katakan namanya si Udin. Si Udin sudah bekerja dengan luar biasa bersama dengan teman-temannya. Si Udin bekerja lebih keras, lebih sungguh-sungguh dibanding dengan teman-temannya. Tapi teman-temannya dapat promosi, naik pangkat, semuanya baik. Si Udin gak pernah dapat promosi. Padahal sudah 7 tahun si Udin bekerja, tidak pernah cuti bahkan. Si Udin bingung, dia pergi kepada papahnya. Papa, kenapa teman-temanku si A, si B, si C sudah dapat promosi? Mereka dapat posisi yang lebih baik. Mereka dapat gaji yang lebih baik. Sedangkan aku, cuti pun aku tidak pernah ambil. 7 tahun aku bekerja tanpa pernah mengenal lelah. Aku bekerja sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh daripada ketiga orang itu. Papahnya bertanya, Udin, apa kamu betul-betul bekerja sungguh-sungguh? Betul papa, aku bekerja sungguh-sungguh. Apa kamu menjadi pribadi yang tidak bisa tergantikan dalam perusahaan? Oh, itu betul, aku ini satu-satunya yang betul-betul tahu semua seluk-beluknya di dalam perusahaan itu. Papahnya berpikir sebentar, terus kemudian papahnya berkata gini, Udin, kalau lampu itu tetap menyala, orang seringkali tidak memperhatikan lampu itu. Tapi sekali waktu, kalau lampu itu mati, semua mata akan tertuju kepada lampu itu. Wah, si Udin berpikir, apa maksudnya nih Pak? Coba kamu sekali-kali ambil cuti. Beritahu bos kamu punya hak untuk ambil cuti. Ambil 1 minggu cuti. Si Udin berpikir, wah brilian. Sekarang waktunya lampu ini dimatikan. Jadi si Udin berkata kepada bosnya, bos, saya mau cuti 1 minggu. Mau ngapain? Ya saya mau istirahat, saya mau ini, itu dan sebagainya lah. Si Udin cuti 1 minggu. Setelah 1 minggu dia kembali, bosnya panggil Udin. Udin, waduh perusahaan ini kacau. Semuanya berantakan. Si itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Si ini tidak tahu apa yang dia harus dilakukan. Semuanya berantakan. Sejak kamu pergi, semuanya kacau, hiruk pikuk. Udah Udin, sekarang aku angkat kamu sebagai kepala dari semua departemen-departemen. Wah, Udin bersyukur. Betul memang. Lampu itu harus mati sekali waktu. Supaya diperhatikan. Udin belajar satu hal. 3 bulan lagi, Udin ambil cuti lagi. Cuti 3 hari. Dipromosikan lagi. Belum 1 tahun, dia ambil cuti 5 kali. Cuti yang benar-benar bisa diambil, atau cuti yang dibuat-buat untuk diambil.
Setelah 2 tahun Udin dipecat dari perusahaan. Dia kembali kepada papahnya, "Papa, aku ikuti nasihat papa, kenapa aku dipecat?" Papahnya bilang, "Udin, kan papa belum selesai bicara, kamu sudah begitu excited." Papa bilang kalau lampu itu nyala terus, gak ada yang perhatikan. Lampu itu sekali waktu bisa mati. Baru semua mata tertuju. Tapi kalau lampu itu mati nyala terus-terusan, lama-lama orang berpikir ini lampu bejat, ini lampu nggak reliable, akan digantikan satu kali. Jadi Udin, jangan cuti kelamaan, jangan keseringan, itu akan membuat orang menjadi kesal, karaktermu akan seperti itu. Tapi Udin udah terlanjur gagal. Saudaraku, seperti itulah banyak anak-anak Tuhan. Kita mau menerima nasihat, hanya yang baik, yang kita pikir kita terlalu hebat. Oh betul itu bagus, saya harus cuti. By hook or by crook saya akan ambil cuti. Saya buat cerita, anjing saya meninggal, nenek saya meninggal, ini saya meninggal, semuanya saya buat cuti. Saudaraku, saya juga punya staff seperti itu. Yang datang kepada saya hanya sekedar untuk minta naik gaji. Saya sampai tegur, saya katakan, berapa kali dalam 1 tahun ini kamu datang menghadap saya? Mungkin 3-4 kali. Semua temanya sama, kapan gaji saya dinaikkan? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini akan membuat orang menjadi kecewa. Akan melihat engkau cuma mengejar yang namanya upah. Saudaraku, terkadang nasihat itu menyenangkan hati saya. Tapi terkadang, seringkali nasihat itu enggak enak buat daging kita. Kalau saudara mau menjadi anak dalam rumah, yang mau terus dituntun, sekalipun nasihat itu enggak enak, ikuti nasihat itu. Engkau akan menjadi seperti Esther. 1 kali ketika dia dihardik oleh Mordekai, Esther jangan kira engkau di sini untuk cuma sekedar senang-senang. Mungkin untuk tujuan inilah engkau menjadi ratu. Saya berdoa supaya ketika golden opportunity ini datang dalam hidupmu, engkau siap. Bagaimana supaya saya bisa siap? Mulai setiap momen, setiap hari, persiapkan dirimu sebagai anak yang terus mau dinasehati, mau dibimbing, mau dituntun, mau ditegur. Gak ada cara lain, saudaraku. Sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, saya tahu bahwa satu-satunya yang bisa membuat anak Tuhan tetap teguh, tetap mampu tumbuh dewasa, hanya kalau dia mau menjadi anak yang terus mau ditegur, mau dinasehati, mau dituntun. Saudara mau dituntun mulai hari ini? Amin. Mari tundukkan kepala, hamba-hamba Tuhan, mari maju ke depan. Kita akan siapkan hati kita. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Semua mata tertutup. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mungkin 24 tahun yang lalu, saya pernah marah, sangat marah kepada anak saya. Waktu itu usianya baru sekitar 3-4 tahun. Saya tegur dia dengan keras. Setelah itu saya masuk ke kamar. Saya pikir anak saya akan kecewa dengan saya. Karena saya juga merasa saya terlalu keras tegur dia. Anak itu ketuk pintu. Dia katakan, "Dedi." Dia mau bicara sama saya. Lalu dia katakan gini, "Gak apa-apa Dedi marah. Selama Dedi sayang sama saya." Saudaraku, hati saya hancur betul-betul. Ini anak. Ketika ditegur, dia tahu it's okay untuk ayahnya merebuke dia. Selama papahnya itu tetap sayang sama dia. Teguran, nasihat, hardikan sekalipun yang diberikan oleh seorang papah kepada anaknya, itu bukan untuk mencelakakan saudara, tapi untuk membentuk saudara. Miliki sikap hati seperti seorang anak. Ada waktunya, Esther gak tahu harus berbuat apa. Sama sekali kalau saya di posisi Esther pun, saya akan berkata seperti Esther. Tidak mungkin saya menghadap raja. Saya bisa dipenggal kepala saya.
Saya belum menerima panggilan daripada raja itu sendiri. Tapi nasihat Papa, kalau engkau berdiam diri saja, pertolongan bagi orang Yahudi akan datang dari tempat lain. Tapi mungkin untuk momen inilah engkau diangkat menjadi ratu. You will lose your golden opportunity once in a lifetime. Nama Esther dibicarakan oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini. Ada satu hari yang namanya Hari Raya Purim dibangun karena peristiwa Esther ini. Saudaraku, saya ingin sampaikan sebagai ayah, mungkin saudara sedang menghadapi momen-momen menuju kepada golden opportunity itu. Pastikan engkau tidak kehilangan kesempatan ini. Jangan sampai engkau kehilangan. Tempatkan dirimu sebagai anak yang terus siap dinasihati, ditegur, dibimbing. Saya ingin berdoa buat saudara yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau menempatkan diriku sebagai anak yang siap ditegur, dinasihati. Supaya I will not lose that golden opportunity. Kalau itu saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang letakkan tanganmu sendiri di dadamu. Bapa, ku datang pada Tuhan, hamba berdoa untuk setiap tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Berikan hati yang rendah, berikan hati yang taat untuk dituntut, supaya mereka tidak kehilangan kesempatan emas yang Tuhan persiapkan bagi mereka. Biar nama Tuhan sendiri dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.